Ibu. Puji Tuhan, jikalau pada hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun di rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, mari kita memuji Tuhan dari Hymnos 52, Mulia. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami, dan lebih khusus untuk gerejamu di tempat ini, Gereja Elios Malang, di mana di kesempatan hari ini juga kami boleh merayakan ulang tahun gereja yang ke-43. Dan biarlah dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan pimpinan-Mu. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini
datangnya dari Allah Tritunggal. Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita, serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dicurahkan kepada kita di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Amin. Sabda pembukaan di awal ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 100 ayat 2 yang berbunyi demikian: beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita merespon sabda Tuhan dengan memuji Tuhan, Hymnos 16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita ada banyak kesalahan yang kita lakukan, ada banyak dosa yang kita lakukan, baik lewat tindakan, pikiran, dan perbuatan kita yang senantiasa kita memberontak kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dan menegur kita pada saat ini yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian: jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada jemaat untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang memelihara kami senantiasa. Hari demi hari Engkau memimpin, Engkau menuntun kami ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami sadar di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Maka kami memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Ada banyak dosa yang kami lakukan lewat tindakan kami, perbuatan kami, pikiran kami Tuhan. Bahkan ketika kami tidak menjadi saksi bagi-Mu ya Kristus. Maka pada saat ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan mau bertobat, mari kita mendengarkan janji pengampunan Tuhan yang terambil di dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan bagi kita. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Puji Tuhan, kita bersyukur atas janji pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Dia rela mati di atas kayu salib hanya untuk mengampuni kita.
Mari kita merespon di dalam dari Hymnos 246. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bahkan kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah dari awal, kami memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka kami mohon Tuhan Engkau pimpin setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu ya Allah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang disampaikan kepada kami tidak berlalu begitu saja. Tetapi Allah Roh Kudus menuntun kami untuk kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang diperkatakan hamba-Mu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini kita lagi bertemu dalam ibadah. Juga kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ke 26 dengan tema khotbah Jemaat yang bersinar di tengah-tengah kesukaran besar. Mari kita membacakan Alkitab bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah disebar karena
penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Pisidia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia lah dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang bawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah memberi 2 sayap untuk gereja di tengah-tengah dunia. Satu sayap itu adalah hakikat gereja, yaitu gereja berkumpul untuk apa? Untuk beribadah. Satu sayap itu adalah tugas gereja. Itu adalah gereja tersebar, gereja bermisi. Melalui satu sayap gereja berkumpul, kita berfokus beribadah. Melalui ibadah, kita bisa bertemu dengan Tuhan, juga bertemu dengan sesama jemaat, terjadi persekutuan. Melalui persekutuan, kita mengalami pemulihan. Juga kita mengalami pembaharuan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau gereja yang berkumpul ini yang kuat, pasti satu sayap lagi. Gereja tersebar. Ini tugasnya bisa berjalan untuk menyergarkan hati Tuhan. Ketika 2 sayap ini kuat untuk terbang, baru saja gereja memuliakan nama Tuhan. Untuk hal itu, sesuai dengan janji Tuhan, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, baru mulai gereja di tengah-tengah dunia. Sekarang dunia mengalami kesukaran besar karena Corona-19. Karena kesukaran, orang banyak bisa keluh kesah, juga putus asa, bahkan menghakimi orang lain. Kalau seperti itu kita tetap melakukan demikian, hanya kita akan mengalami kebinasaan saja. Tetapi sekarang waktunya, kesempatan yang begitu baik untuk orang percaya bersinar di tengah-tengah kesukaran besar ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang salah satu jemaat mula-mula, yaitu jemaat Antioquia. Lebih dahulu kita perlu belajar latar belakang jemaat Antioquia. Mari kita melihat di sini ayatnya yang pertama. Ayatnya yang ke-19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Stefanus mati, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sementara itu yang terjadinya itu apa? Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, orang yang jahat itu, untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Juga dia menghadapi imam besar, dia sudah mendapat surat kuasa untuk menangkap banyak orang percaya. Saudara-saudara, karena hal itu, banyak jemaat sedang tinggal di Yerusalem. Mereka takut. Takut apa? Takut mati. Jadi mereka tersebar di daerah-daerah.
Secara manusia bisa bertanya demikian. Wah, sekarang jemaat Yerusalem sedang berkobar-kobar setelah mereka itu menerima Roh Kudus. Gereja makin lama makin jadi kuat. Makin lama makin mereka kuat beribadah, belajar firman Tuhan. Bagaimana mungkin terjadi penganiayaan ini? Saudara-saudara, kita bisa timbul pertanyaan. Kenapa terjadi? Alasan yang pertama itu karena orang-orang Yahudi begitu membenci Yesus. Membenci pengaruh Injil Yesus. Setelah berdiri gereja di tengah-tengah dunia, karena pencurahan Roh Kudus, kemudian di tangannya rasul-rasul terjadi banyak mujizat. Banyak orang berbondong-bondong berkumpul untuk belajar firman Tuhan, untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Jadi pengaruhnya besar di masyarakat orang-orang Yahudi. Jadi pemimpin-pemimpin orang Yahudi maupun orang Yahudi tidak suka, tidak senang. Karena posisi mereka makin lama makin jadi kecil secara agama maupun secara politik. Jadi mereka sudah membunuh Yesus. Bahkan mereka mau membunuh murid-murid Yesus juga. Dengan suasana yang demikian, Stefanus dia sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Lalu dia juga itu memberitakan Injil dengan berani kepada orang-orang Yahudi. Jadi dilempari batu dan mati, dibunuh, saudara-saudara. Kadang-kadang yang terjadi, yang penganiayaan begitu besar sedemikian, banyak orang langsung bisa berpikir, wah, ini kuasa iblis, ini serangan iblis. Langsung bisa itu menangkap demikian. Tetapi saudara-saudara, kematian Stefanus, penganiayaan yang timbul di jemaat Yerusalem sesudah pencurahan Roh Kudus, ini bukan hanya sekedar serangan iblis. Lebih detail kita perlu menafsirkan hal itu. Alasan yang utama timbul penganiayaan di jemaat Yerusalem itu adalah mereka lupa satu sayap. Mereka begitu semangat satu sayap untuk jemaat berkumpul, gereja berkumpul beribadah dan belajar persekutuan. Tapi mereka lupa satu sayap, gereja tersebar. Gereja menginjili, gereja yang pergi untuk memberitakan Injil. Jadi timbul penganiayaan besar, kesukaran besar. Itu rencana Tuhan, saudara-saudara. Kita bisa menimbulkan hal itu. Kita ingat Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di tengah-tengah kesukacitaan besar beribadah, jemaat Yerusalem mereka lupa amanat agung perintah Yesus. Jadi saudara-saudara, kita bisa belajar di sini. Belajar di sini. Apalagi murid-murid Yesus, mereka hanya itu orang Yahudi sentri. Mereka berpikir keselamatan hanya ada pada orang Yahudi saja. Jadi mereka tidak mau memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria, orang-orang kafir. Jadi Tuhan memakai satu alat penganiayaan, kesukaran besar, agar mereka tersebar untuk terpaksa melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang seluruh dunia mengalami kesukaran yang besar. Di sini pun ada rencana Tuhan. Ada kehendak Tuhan. Sekarang kita tidak bisa mengerti semuanya. Tetapi di sini ada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan untuk secara pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, dan untuk negara kita, saudara-saudara. Jadi melalui firman Tuhan, tiap hari demi hari kita perlu menemukan
kehendak Tuhan di tengah-tengah kesukaran ini melalui firman Tuhan. Ini penting sekali. Ayat 19 di sini saudara-saudara, orang-orang yang tersebar karena penganiayaan, mereka melakukan apa? Mereka memberitakan Injil kepada orang lain. Apalagi di sini ayat 19, orang Yahudi saja. Di sini ada masalah. Masalah apa? Mereka tersebar karena penganiayaan. Memberitakan Injil. Tapi ada masalah apa? Hanya kepada orang Yahudi saja. Kalau di sini berhenti, tidak ada lagi harapan. Tapi syukur saudara-saudara, ayat 20 di sini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang-orang yang tersebar dari Yerusalem, mereka dalam doa, mereka baru mengerti kehendak Tuhan. Ini kesalahan kami. Karena hanya kami bisa berfokus untuk ibadah saja. Lupa amanat agung. Jadi mereka bisa memberitakan Injil pada orang Yahudi maupun orang Yunani. Lebih lagi luar biasa yang terjadi apa? Ayat 21. Tangan Tuhan menyertai mereka. Tangan Tuhan menyertai mereka. Banyak orang berbalik kepada Tuhan. Jemaat Yerusalem maupun murid-murid Yesus, mereka ada salah pahaman yang besar, itu adalah orang Yahudi sentri. Hanya orang Yahudi saja, bangsa yang khusus, suku yang khusus dipilih oleh Tuhan. Hanya mereka saja ada keselamatan. Jadi mereka tidak memperhatikan orang kafir, orang Yunani, bangsa-bangsa yang lain. Tetapi melalui peristiwa itu, mata rohani mereka terbuka. Telinga roh mereka terbuka. Mereka baru mengerti kehendak Tuhan, saudara-saudara. Jadi selanjutnya terjadi apa? Dari jemaat Yerusalem dengar kabar sukacita yang besar ini. Kabar yang hebat ini, mereka mengutus Barnabas sebagai gembala untuk jemaat Antioquia. Barnabas orang yang begitu baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh iman. Dia bukan hanya sendiri melayani. Dia mencari Saulus yang baru bertobat. Lalu mereka bersama-sama mengembalakan jemaat Antioquia selama 1 tahun. Di sini kita bisa menemukan lebih banyak bertambah jiwa karena tangan Tuhan menyertai mereka. Juga terjadi apa? Mereka disebut orang Kristen. Artinya itu apa? Mereka pengaruhnya besar di daerah Antioquia sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai itu murid Yesus. Mereka dikenal baik oleh banyak orang, juga dikenal baik oleh Tuhan. Inilah jemaat Antioquia. Jadi hari ini saya itu mengambil sebuah tema khotbah. Jemaat yang bersinar di tengah-tengah kesukaran besar. Lebih lagi kita bisa belajar jemaat Antioquia. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi jemaat yang bersinar di tengah-tengah kesukaran besar. Jemaat Antioquia bisa menjadi jemaat yang bersinar di tengah-tengah kesukaran karena jemaat Antioquia mereka bertekun dalam doa. Coba kita membuka ayat pasal 13, Kisah Para Rasul pasal 13, ayatnya yang pertama, yang kedua. Kita tetap buka, nanti saya akan menjelaskan. Apakah doa Bapak Ibu Saudara-saudara? Doa bukan mencari kehendak kita, kehendak aku. Doa bukan hanya mencari keinginanku. Doa adalah mencari
kehendak Tuhan, doa adalah mencari kerajaan Allah. Kita bisa belajar melalui doa Bapa kami yang diajar oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di ujung-ujungnya sebagai kesimpulan doa Bapa kami itu adalah Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pasal 13 ayat 2. Jemaat Antioquia, mereka tekun dalam doa. Bagaimana cara mereka? Ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Mereka berpuasa dalam doa. Berpuasa dalam ibadah. Kapankah kita pernah berpuasa? Sebagai orang percaya kadang bisa berpuasa untuk mau meminta sesuatu yang khusus kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, bisa saja berpuasa sambil berdoa. Tetapi doa, cara doa jemaat Antioquia itu sedikit berbeda dengan kita. Mereka itu berdoa sambil berpuasa. Untuk apa? Karena mereka mau tinggalkan dari suara-suara dunia. Mereka lebih mau berfokus dengar firman Tuhan. Mereka lebih lagi berfokus dengar kehendak Tuhan. Inilah alasan doa puasa mereka. Di mana kita bisa menemukan ketika mereka sambil berdoa dan berpuasa, mereka dengar sebuah perintah Tuhan, khususkan Barnabas dan Saulus sebagai misionaris. Tiba-tiba saudara-saudara, kalau mereka tidak berdoa, tidak mencari kehendak Tuhan, tidak mencari kerajaan Allah, susah menaati perintah Tuhan. Susah. Tetapi jemaat Antioquia, melalui doa, mereka menemukan kehendak Tuhan. Kemudian menerima kehendak Tuhan. Jadi mereka bisa taat kepada Tuhan. Betapa banyak kali kita hanya mencari kehendak kita sendiri melalui doa. Tapi doa adalah bukan untuk mencari kehendak kita. Doa adalah mencari kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesusahan, kita lebih lagi berfokus berdoa untuk mencari kehendak Tuhan. Saya akan bacakan Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13. Ini begitu menguatkan kita perlu berdoa. Saya akan bacakan. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sekarang waktunya saudara-saudara, kita segenap hati berdoa mencari kehendak Tuhan. Poin yang kedua, kenapa jemaat Antioquia bisa menjadi jemaat yang bersinar di tengah-tengah kesukaran besar? Karena mereka menyerahkan tenaga yang terbaik untuk Tuhan. Pasal 13 ayat pertama. Di sini kita bisa menemukan beberapa anggota jemaat Antioquia. Di sini ada banyak jemaat yang latar belakang yang berbeda. Ada jemaat yang begitu mampu. Juga itu yang ada
secara ekonomi maupun kedudukan yang tinggi. Namun demikian, Tuhan ingin mengambil Barnabas dan Saulus sebagai misionaris. Tetapi mereka tidak menolak perintah Tuhan. Mereka itu menyerahkan tenaga yang terbaik untuk tugas Tuhan. Jadi bisa menjadi jemaat yang bersinar di tengah-tengah kesukaran. Seandainya, saudara-saudara, Tuhan menampakkan diri di tengah-tengah kita. Tuhan ingin anak-anak kita sebagai hamba Tuhan, sebagai misionaris. Apakah kita sudah siap? Seandainya yang terjadi yang seperti itu, di antara anak kita, anak yang mana mau menyerahkan kepada Tuhan? Kalau anak orang lain yang begitu berkualitas, banyak belajar, pintar, dan yang tenaga yang terbaik, dia menjadi hamba Tuhan dan misionaris. Wah, kita bisa tepuk tangan. Tapi terjadi anak kita mau menjadi hamba Tuhan, melayani di pelosok. Anak kita bisa mau menjadi misionaris yang negara yang begitu susah. Ada banyak teror dan ancaman. Kita tidak gampang menyerahkan kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh yang menerima kasih karunia Tuhan dan kasih Tuhan, kita harus siap menyerahkan tenaga yang terbaik. Bukan hanya anak kita. Tuhan ingin kepada kita tenaga yang terbaik untuk melayani Tuhan. Tenaga yang terbaik untuk memberitakan Injil. Jemaat Antioquia, mereka senang hati menyerahkan tenaga yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan senang hal itu, saudara-saudara. Tuhan senang. Poin yang ketiga, bagaimana jemaat Antioquia bisa menjadi jemaat bersinar di tengah-tengah penganiayaan maupun kesukaran besar? Itu adalah mereka senang memberi, membagi kepada orang-orang yang perlu. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ketika kita mengalami kesukaran besar, kadang gereja lupa dua sayap ini. Satu gereja yang berkumpul, juga gereja yang tersebar. Hakikat gereja dan tugas gereja ini. Jadi di tengah-tengah kesukaran atau penganiayaan, bisa mengalami depresi yang besar. Tapi jemaat Antioquia, mereka menang di tengah-tengah kesukaran dan penganiayaan besar. Bagaimana? Mereka lebih berfokus untuk memberi dan membagi. Saudara-saudara, kita coba membuka Alkitab ayatnya yang pasal 11 ayat 28 sampai 30. Jemaat Antioquia yang mereka melakukan apa? Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yehuda. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ketika jemaat Yerusalem mengalami kelaparan besar, dari jemaat Antioquia mereka kumpulkan sumbangan. Mereka kirim ke Yerusalem. Karena pandemi
Corona 19 ini, gereja Korea juga itu mengalami banyak kesulitan. Tapi kemarin saya mengalami itu syukur berkat Tuhan. Dari tempat-tempat misi mereka itu kumpulkan dana. Lalu mereka kirim dana ini ke gereja Korea. Wah, saya sangat terharu. Ini seperti Jemaat Antioquia. Jemaat Antioquia. Juga saya melihat bahwa banyak itu jemaat-jemaat ini tergerak hati untuk mendukung sembako-sembako untuk jemaat yang tidak mampu. Saya sangat terharu. Saudara-saudara, sekarang waktunya, ini kesempatan. Kita memperlihatkan bahwa kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Jemaat Antioquia mereka bersinar di tengah-tengah kesukaran besar. Melalui itu bantuan mereka itu. Bantuan mereka. Mereka aktif melakukan pelaku firman Tuhan. Tuhan ingin kepada kita saat ini, saudara-saudara. Jadi melalui Jemaat Antioquia, kita bisa belajar kembali lagi. Belajar dua sayap. Tidak boleh lupa dua sayap ini. Satu sayap yang telah Tuhan memberikan kepada kita adalah gereja yang berkumpul. Fokus ibadah online maupun offline. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan jemaat yang lain. Melalui itu online maupun offline. Kemudian yang kedua, sayap. Itu adalah tugas gereja. Dengan kasih melayani. Dengan kasih penginjilan. Dengan kasih itu tugas misi. Inilah kehendak Tuhan, saudara-saudara. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan pada saat ini mari kita merespon dengan memuji Tuhan dari Hymnos 113. Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Wartalisan Minggu 7 Juni 2020. 1. Kebaktian Minggu 14 Juni 2020 akan diinformasikan melalui WA Grup Gemah. 2. Bible Study hari Selasa 9 Juni 2020 pukul 17 dan persekutuan doa Kamis 11 Juni 2020 pukul 17.30 tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dibagikan melalui WA Grup Gemah. 3. Jemaat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan selalu memakai masker setiap keluar rumah. Dan terus berdoa dengan kerendahan hati agar dalam situasi sulit ini iman kita tetap dikuatkan. 4. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat transfer melalui rekening gereja
dengan rekening BCA nomor rekening 0111969654 atas nama Juniarti W atau Werdi H. Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat mentransfer bisa disimpan dulu dalam amplop dan dimasukkan ke kantong persembahan gereja pada saat ibadah gereja sudah normal kembali. Sekian Watalisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekalipun dalam situasi pandemi ini, namun kami boleh menyaksikan betapa besar kemurahan Tuhan bagi kami umat-Mu, lebih-lebih juga gereja-Mu di tempat ini, di mana kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan selama 43 tahun lamanya. Engkau telah menjaga, memelihara, dan memimpin akan gereja-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, biarlah ucapan syukur kami naikkan kepadamu atas segala apa yang telah Engkau berikan bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, bahkan melalui gereja-Mu di tempat ini. Injil kerajaan Allah boleh disebarluaskan di berbagai tempat saat ini. Bapa di surga, kami percaya dan kami juga menyerahkan akan gereja ini ke depan di dalam tangan-Mu. Biarlah sebagaimana Tuhan memelihara di hari-hari yang telah kami lewati, demikian juga pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi gereja-Mu di masa-masa yang akan datang. Engkau tuntun ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Bahkan juga Engkau boleh memperlengkapi setiap anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani di tempat ini, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, baik kami sebagai jemaat, para pengurus komisi bidang departemen. Tuhan, biarlah Engkau tetap mempersatukan hati kami untuk memajukan, mengembangkan akan gereja Elios ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bapa di surga, di tengah-tengah pandemi ini kami boleh merayakan ulang tahun gereja, walaupun itu secara sederhana ya Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati akan gereja-Mu ke depan. Berkati dan Engkau pelihara dan Engkau mencukupkan segala apa yang diperlukan. Bahkan setiap program yang direncanakan, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah di tempat kediaman kami masing-masing, seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa di surga, biarlah Engkau tetap memelihara mereka, menjaga, memimpin mereka dengan tangan kasih-Mu. Sekalipun di dalam hati kami masing-masing ada kerinduan untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ibadah ya Tuhan, yang sebagaimana biasa kami lakukan. Namun ya Tuhan, oleh karena situasi yang masih belum memungkinkan, tapi kami percaya bahwa ke depan pada waktunya Tuhan akan mengumpulkan kami kembali untuk beribadah di rumah-Mu ya Tuhan, memuji memuliakan Engkau secara bersama-sama. Oleh karena itu, berkati setiap jemaat-Mu yang ada di mana saja pada saat ini. Mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan keluarga, yang bergumul oleh karena dampak daripada pandemi corona ini dalam kehidupan ekonomi. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan jalan keluar dan menopang ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Bahwa Engkau juga akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah situasi ekonomi yang sedang dihadapi. Demikian juga kami berdoa pada saat ini untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Mereka senantiasa boleh berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa di balik setiap keadaan yang sedang dihadapi ada tujuan Tuhan untuk kami semakin memahami, mengerti bahwa hidup kami ini hanya bergantung kepada-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap jemaat gereja Elios Malang ini, mulai dari dewasa, pemuda, remaja, bahkan sekolah minggu. Tuhan, berkati satu persatu, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau topang mereka dengan tangan kasih. Demikian juga untuk para hamba-hamba Tuhan, mulai gembala sidang, para evangelis,
pengerjaan, dan juga para majelis gereja di tempat ini. Tuhan, satukan hati kami untuk kami bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, untuk bisa melakukan apa yang terbaik kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Demikian juga untuk para pengurus komisi bidang departemen, ya Tuhan, Engkau juga boleh memberkati, ya Tuhan, mereka di dalam setiap tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada kami masing-masing. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk sinode kami bersyukur karena Engkau tetap memelihara sinode gereja Elios Indonesia di tengah-tengah pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan berkati akan sinode kami, berkati gereja-gereja yang ada di bawah jajaran sinode, baik yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di luar Pulau Jawa. Tuhan tetap sertai. Engkau boleh memberkati di dalam keadaan yang sedang dihadapi. Mereka senantiasa boleh memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, dan bisa melakukan segala aktivitas-aktivitas mereka dengan keyakinan bahwa Tuhan masih campur tangan di dalam setiap keadaan yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang ada di pelayanan-pelayanan saat ini, sehingga mereka tetap memberikan dukungan, menguatkan setiap jemaat di dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati gereja-gereja yang ada di bawah jajaran sinode kami, dan lebih khusus juga gereja yang dinaungi oleh gereja Elios Malang yang ada di Sulawesi. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga melalui gereja yang ada di Sulawesi juga umat Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang, semakin mengenal akan kasih Tuhan. Demikian juga untuk Yayasan STT Salem, Tuhan berkati para mahasiswa yang saat ini sedang di karantina sudah 3 bulan lamanya. Tuhan, mereka tidak bisa beraktivitas di luar, mereka harus ada dan tinggal di asrama. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan kuatkan mereka, hiburkan mereka, sehingga di tengah-tengah situasi ini pun mereka boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk STT Salem, di mana Engkau juga boleh memberkati melalui keadaan-keadaan ini. Banyak anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi STT Salem. Demikian juga kami berdoa untuk Yayasan Elios, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga ke depan juga Yayasan Elios ini Tuhan tetap pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga pada saat ini khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, bangsa dan negara kami tetap Engkau pelihara ya Tuhan. Oleh karena itu berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin bangsa kami, presiden kami, di dalam mengambil langkah-langkah yang tepat di dalam mengatasi keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Dan kalau ada kebijakan-kebijakan khususnya saat ini tentang penyelenggaraan new normal ya Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga pemulihan melalui situasi ini nanti boleh terjadi. Kami percaya pertolongan-Mu, pimpinan-Mu Engkau berikan kepada pemimpin bangsa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemimpin kota Malang, di mana kami sebagai Gereja Elios Malang boleh berada. Oleh karena itu pimpin, berikan hikmat kepada wali kota Malang dan juga aparat-aparat yang lain di dalam menentukan langkah-langkah ke depan, di dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pandemi ini ya Tuhan. Dan kalau ke depan Tuhan mereka boleh mengizinkan untuk kami bisa beribadah, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa juga untuk masyarakat, biarlah kami boleh memiliki kepatuhan, ketaatan kepada setiap keputusan-keputusan yang diberikan oleh pemerintah. Kami boleh mendukung semuanya Tuhan, demi menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya kami berdoa untuk kehidupan kami di dalam memasuki minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Sebagaimana janji-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, dan inilah doa kami, permohonan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Mari kita berkomitmen untuk senantiasa menyerahkan hidup di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, Hymnos 121. Mari kita, Bapak Ibu dan Saudara, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pulang dengan tetap bersinar menjadi berkat untuk memberitakan Injil. Kita pujikan pujian Hymnos 39. Kita nyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, ya tepatnya sebenarnya besok 8 Juni, kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-43. Tentu sebenarnya harapan kita semua, kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-43 ini bersama-sama. Tetapi oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita bisa merayakan ini secara sederhana. Maka kita bersyukur karena pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita, khususnya gereja kita sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan masih memelihara gerejanya. Oleh karena itu, tentu rasa syukur kita tetap kita panjatkan kepada Tuhan
karena anugerahnya yang besar bagi kita. Pada saat ini sebagai hamba Tuhan, gembala, para evangelis dan juga majelis dan juga jemaat, kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-43 ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Maka sebagai rasa syukur kita akan mau menyanyikan pujian, di mana dalam pujian ini kita akan diwakilkan semua dari komisi anak, pemuda remaja dan juga dewasa sebagai bagian rasa syukur kita karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Maka saya mengundang jemaat untuk bisa hadir di dalam pujian ucapan syukur kita dalam merayakan ulang tahun gereja yang ke-43. Kita bersyukur karena pimpinan Tuhan bagi gerejanya sampai hari ini. Maka kita nyanyikan pujian 221, Tuhan memegang pimpinan. Sehingga ke depan Eleos tetap maju. Pujian majulah Eleos.